dengan jari tangan beberapa kesempatan seperti ini, ya kan? Tapi ya bukan saya. Sup man, kembali lagi bersama saya, the one and only Rafli Still di channel 11/2 ini. Pertama-tama, seperti di tema video ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori Illuminati. Jadi yang kita ketahui, Illuminati ini mengundang banyak konspirasi tentang adanya sebuah virus corona ini, ya kan? Karena banyak seperti Ustadz Zulkifli, dia membahas tentang adanya COVID-19 ini itu diterbelakangi oleh Illuminati, tepatnya juga Freemason. Tapi yang saya bahas bukan itu. Yang saya bahas kali ini cuma memberitahukan bahwa apa sih itu Illuminati. Check it out. Yang pertama itu, apa itu Illuminati? Menurut sejarah, istilah Illuminati mengacu pada Bavarian Illuminati, sebuah kelompok rahasia eksis hanya selama satu dekade dari tahun 1776 hingga 1785. Organisasi tersebut didirikan oleh Adam Weishaupt, seorang profesor hukum Jerman yang sangat meyakini cita-cita pencerahan Enlightenment yang mirip-mirip organisasi persaudaraan lain, Freemason. Gagasannya, Illuminatenorden, dipromosikan di kalangan elit. Weishaupt berniat mengajarkan logika, kedermawanan, dan nilai-nilai sekuler lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan politik ketika mereka berkuasa kelak. Ada hal yang sangat ambisius untuk benar-benar ingin mengambil alih dunia. Tujuan Illuminati juga reputasinya seringkali melebihi kemampuan mereka yang sesungguhnya. Pada masa awal, kelompok tersebut hanya terdiri atas segelintir orang, dan bahkan saat masa jayanya, kelompok itu hanyalah berjumlah antara 650 hingga 2.500 anggota. Cukup banyak ya. Kelompok itu tumbuh besar dengan cara menjadi semacam sel tidur. Di dalam kelompok lain, misalnya, anggota Illuminati bergabung dengan loji-loji Freemason untuk membajak anggota secara diam-diam. Oh, jadi di sini Illuminati dengan Freemason cukup hampir sejalan lah, tapi di anggota Illuminati bergabung di Freemason untuk mengambil secara diam-diam anggota dari Freemason. Yang kedua, yang diyakini Illuminati. Apa yang diyakini Illuminati? Ada dua sisi yang pernah dijelaskan dalam sejarah Illuminati: ritual aneh dan tujuan besar mereka. Illuminati dikenal melakukan banyak hal yang tidak biasa di mata orang awam. Mereka menggunakan simbol, misalnya burung hantu, mengadopsi nama samaran untuk menghindari identifikasi, dan memiliki hierarki yang rumit seperti Novice, Minerval, dan Minerval Illuminated, yang membagi peringkat para anggotanya. Pada awalnya, kata Hodab, anggota Illuminati tidak mempercayai siapapun yang berusia di atas 30 tahun hingga dianggap cenderung suka mengatur sejumlah informasi soal ritual yang lebih sulit untuk dikonfirmasi. Meski melanggar sejumlah ritual aneh, mereka juga mempromosikan pandangan dunia, mencerminkan gagasan pencerahan seperti pemikiran rasional
dan pemerintah mandiri. Illuminati dikenal anti pemuka agama, juga anti dengan hal-hal yang berbau feodal, khususnya kerajaan, raja, juga ratunya. Kelompok itu lebih cenderung dekat dengan kaum revolusioner daripada penguasa dunia. Mereka dituding berusaha menyusup dan merusak institusi-institusi kuat seperti monarki. Yang ketiga, Illuminati mengendalikan dunia. Apakah Illuminati ingin mengendalikan dunia? Teori konspirasi menyebut Illuminati berhasil mengambil alih kekuasaan pemerintah dunia, masih mengendalikannya hingga saat ini. Namun, para sejarawan cenderung berpendapat organisasi rahasia itu hanya setengah berhasil memengaruhi dunia. Jadi masih setengah, belum seluruhnya. Apalagi sulit memisahkan keberhasilan Illuminati dengan Freemason, kelompok saingan yang mereka susupi. Berarti yang saya tangkap dari teori ini, Illuminati dan Freemason itu hampir sama, tetapi saling ingin menguasai antara satu sama lain. Memang Illuminati punya sejumlah anggota, punya pengaruh. Sejumlah informasi menyebut adalah penulis Johann Goethe adalah anggota kelompok itu, meskipun sumber lain membantah klaim tersebut. Pengaruh Illuminati tergantung pada apa yang ada kita yakini tentang kelompok itu. Misalnya, kita berpikir cita-cita revolusioner, mereka menyebar ke kelompok lain, seperti ke kelompok revolusioner Jacobin yang meletupkan revolusi Prancis, maka mereka berhasil menanamkan pengaruh itu setidaknya di pikiran kita. Yang keempat, kelompok Illuminati yang asli menghilang. Mereka binasa, kata Hodab. Orang telah mencoba untuk menghidupkan kembali organisasi misterius itu selama bertahun-tahun, tetapi adalah skema mencari uang belaka. Pada tahun 1785 melarang perkumpulan rahasia termasuk Illuminati dan menetapkan hukuman serius bagi siapapun yang bergabung dengan mereka. Sebagian besar kelompok rahasia akhirnya terungkap, dan jika hanya percaya kepada sebagian besar sejarawan, Illuminati pun akhirnya menghilang. Sejak saat itu, mitos-mitos berkembang seperti dideskripsikan dalam dokumen-dokumen ditemukan di rumah-rumah anggota Illuminati level atas seperti Xavier von Zap membenarkan beberapa teori konspirasi soal Illuminati yang paling menakutkan, seperti mimpi mereka mendominasi dunia dan ritual pemujaan yang dia lakukan. Meski isi dokumen-dokumen itu mungkin membesar-besarkan kebenaran tentang kelompok rahasia Illuminati. Yang kelima, Illuminati lenyap. Mengapa legenda mereka tetap hidup? Tak lama setelah Illuminati dibubarkan, teori konspirasi tentang kelompok itu bermunculan. Teori konspirasi yang terkenal ditulis oleh fisikawan John Robinson pada tahun 1797 yang menuduh Illuminati menyusup ke Freemason. Sementara dalam bukunya mengupas sejarah kelompok revolusioner Jacobin pada tahun 1797 mengungkap teori bahwa organisasi rahasia termasuk Illuminati berlatar belakang revolusi Prancis. Tak sampai di situ, para pendiri Amerika Serikat kembali membangkitkan minat terhadap Illuminati pada tahun 1798.
George Washington menulis surat membahas tentang ancaman Illuminati. Dalam kepanikan yang dipicu teori konspirasi yang menyebar, Thomas Jefferson bahkan dituduh sebagai anggota kelompok itu tanpa dasar. 6. Apakah Illuminati terkait dengan Freemason? Ini yang kita tanya-tanyakan dari tadi ya. Apakah Illuminati terkait dengan Freemason? Teori konspirasi selalu populer di Amerika Serikat terhadap selama berabad-abad. Illuminati tidak begitu ditakuti pada Freemason. Pada tahun 1828, partai anti-masonik dibentuk untuk menentang Freemason, meski akhirnya parpol itu akhirnya mati. Karena Illuminati merekrut banyak anggota di Eropa melalui loji-loji Freemason, susah untuk membedakan dua organisasi rahasia itu saling bercampur baur. Memang terkadang kita pula sebagai orang-orang awam menganggap Freemason dan Illuminati itu kayak hampir sama, kayak tidak ada bedanya. Misalnya kita mendengar Illuminati, nama Illuminati itu sudah ada dalam pikiran bahwa Illuminati itu ya yang ingin menguasai dunia. Terus kita mendengar lagi Freemason pun juga sama dengan apa yang terlintas di pikiran kita. Freemason itu juga ingin menguasai dunia. Jadi Illuminati dan Freemason itu mempunyai tujuan yang sama. Pada tingkat tertentu, paranoia Freemason tumbuh dari pengaruh yang kuat Amerika Serikat. Yang ketujuh, mengapa orang masih percaya pada Illuminati? Illuminati tidak pernah benar-benar hilang dari budaya populer. Misalnya pada pertengahan 1970-an, Illuminati kembali dengan jelas berkat trilogi sastra yang memberi kelompok itu citra seram dan mengendalikan yang dipegangnya saat ini. The Illuminatians trilogi karya Robert Shea dan Robert Anton Wilson menggambarkan Illuminati berdasarkan fakta bercampur fantasi, di mana kelompok tersebut sering dicampur padukan dengan satanisme, mitos alien, dan gagasan-gagasan lain seperti yang sama sekali asing dari Illuminati. Nanti saya tampilkan buku novelnya. Kalau ada yang mau baca juga bisa cari di internet. Yang 8, apakah Jay-Z, Kanye West, dan selebritas lainnya anggota Illuminati? Di sini kita banyak mengambil kesimpulan bahwa Illuminati itu banyak beranggotakan dari kaum yang seperti influencer, yaitu dimana dia membawa karyanya dan diperkenalkan di seluruh dunia agar banyak yang suka dan banyak pengikutnya, dan otomatis Illuminati ini makin besar. Sejumlah selebritas dituding sebagai anggota Illuminati, khususnya Jay-Z dan Kanye West. Siapa yang tidak tahu Jay-Z dan Kanye West, ya kan? Gara-gara mereka kerap membuat simbol berlian diamond dengan jari tangan beberapa kesempatan seperti ini, ya kan? Tapi bukan saya. Fox telah menghubungi juru bicara Kanye West dan Jay-Z untuk mendapatkan konfirmasi, namun belum ada jawaban dari mereka. Jay-Z sebelumnya pernah mengatakan bahwa dia menganggap desas-desus dengan keanggotaannya di Illuminati adalah hal bodoh, sementara Kanye West mengatakan itu konyol. Meski sudah ada bantahan, para penganut teori konspirasi tak begitu saja percaya. Jay-Z dan Beyonce dianggap hidup di dunia
yang berbeda dari kita yang awam. Katanya, mereka memiliki kehidupan rahasia dan akses rahasia. Tampaknya Red Glitan tak disukai. Kata ia menambahkan, ada ikatan antara kekuasaan dan konspirasi. Teori konspirasi menargetkan seseorang yang kuat. Kata dia, kita tidak pernah mendengar teori konspirasi tentang pria tunawisma di jalan atau sekelompok anak. Oke, saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan pada kalian tentang apa itu Illuminati. Mungkin dari kalian ada yang ingin menambahkan, ada yang tahu lebih jelas lagi apa itu Illuminati, mungkin tolong cantumkan di kolom komentar. Dan jika ada yang tertarik dengan video Illuminati kali ini, bisa berkomentar di bawah dan apa pendapat tentang Illuminati ini atau sebagainya lah. Dan kalian jika suka dengan video ini, ingin dibahas lebih dalam tentang konspirasi-konspirasi ini, karena saya pun juga sebenarnya suka dengan membahas tentang konspirasi-konspirasi tentang apa yang ada di dunia, yang sudah terjadi di dunia ini. Mari kita bahas sama-sama, oke? Jadi buat kalian yang baru bergabung dari channel ini, ayo tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama menonton video saya. Jadi mungkin cukup begitu saja yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang kurang, ditambahkan di kolom komentar. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan kepada kalian. Semoga ini bermanfaat. Jadi kita tidak gampang untuk ingin ikut dengan aliran-aliran yang lain. Kita cuma percaya dengan yang diajarkan oleh agama kita. Jadi kalau ada ingin yang membahas lebih lanjut lagi, mari kita bahas sama-sama di kolom komentar. Dan dukung channel ini untuk bisa berkembang dan menginspirasi kalian, memberikan apa yang kalian inginkan, apa yang kalian butuhkan. Kalian tinggal komentar apa yang kalian butuhkan dari channel ini. Saya akan usaha untuk membuatkannya. Jadi like video ini, share juga ke teman-teman kalian agar semua bisa mengetahui dan paham bagaimana itu Illuminati, agar tidak salah ikut kepada aliran-aliran tersebut. Jadi mungkin itu saja. Saya Rafli Steel. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time in the next video. Bye. Peace.